guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Yoko. Gue Abdi. Kita berdua Yodi. Tapi kita bukan Yodi pacarnya. Jadi kali ini kita buat video ini untuk nge-share apa yang kita tahu tentang kapasitas sisi udara serta melengkapi tugas mata kuliah lapangan terbang. Untuk merencanakan sisi udara, sebaiknya mulai dan memahami apa saja yang termasuk kategori sisi udara. Nah, fasilitasnya itu ada runway, yaitu fasilitas yang berupa perkerasan yang disiapkan untuk pesawat melakukan kegiatan lepas landas atau mendarat. Ada lagi, yaitu taxiway, yaitu suatu bidang tertentu dalam lokasi bandar udara yang menghubungkan antara landasan pacu dengan apron di daerah bangunan terminal atau runway dengan apron di daerah under pemeliharaan. Apron itu sendiri adalah suatu bidang tertentu di dalam bandar udara yang dipergunakan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang ke atau dari pesawat udara, bongkar muat barang atau pos, pengisian bahan bakar, parkir, dan pemeliharaan pesawat udara. Penghitungan kapasitas sisi udara itu ada 3 rumus, yaitu kapasitas tiap jam dari komponen runway, kapasitas tiap jam dari komponen taxiway, dan kapasitas tiap jam dari apron. Nah, kapasitas tiap jam dari komponen runway itu ada cuaca, konfigurasi pesawat terbang, ada dari konfigurasi runway, dan lain-lain. Nah, data masukan untuk taxiway yaitu ada lokasi persimpangan dengan landas hubung, intensitas penggunaan landas pacu, dan variasi pesawat pada landas pacu yang bersilangan. Nah, untuk kapasitas tiap jam dari apron itu ada jumlah dan tipe gate pada tiap grup, terus gate mix, terus lagi gate occupancy, gate time. Nah, dari hasil perhitungan 3 rumus tadi, dipilih yang terendah, maka didapatkan kapasitas bandar udara tiap jam. Oke guys, karena rumus perhitungan kapasitas udara itu susah dijelaskan dengan kata-kata, jadi kita akan menjelaskan taxiway mendetil saja. Oke, check this out. Hello guys, hari ini kita akan membahas tentang tanda sinyal dan lampu yang ada di taxiway di sekeliling bandara. Jadi, ayo mulai dulu dari menjelaskan taxiway itu apa. Mudah saja, yaitu jalur yang memungkinkan pesawat yang ada tempuh di antara runway, terminal, apron parkir, dan hanggar bandara yang lebih besar. Biasanya terbuat dengan campuran beton atau aspal yang spesifik yang didesain untuk menahan beban dari pesawat terbang yang melintas terus-menerus. Lanjutkan dengan dasar tanda taxiway. Terlihat bahwa semua tanda dicat kuning. Pertama, terlihat garis tengah taxiway bergaris kuning tunggal menerus yang menandai bahwa itu bagian tengahnya. Selanjutnya terlihat garis pinggir taxiway yang menandai pinggirnya, biasanya dicat garis double berwarna kuning. Terkadang garis taxiway juga ada yang berada di sekitaran area parkir seperti apron, yaitu bergaris kuning double putus-putus yang menandakan bahwa pilot diizinkan untuk menerobos ujung taxiway tersebut. Ada juga tanda yang Anda lihat di situ yang disebut tanda bahu taxiway. Bergaris kuning pendek yang berada di sudut kanan ujung dan dicat di luar taxiway. Biasanya dicat di area beraspal yang tidak bisa menerima beban dari pesawat. Area ini biasanya dibangun untuk mencegah tanahnya rusak oleh hembusan jet. Dan yang terakhir bisa Anda lihat beberapa area beraspal dengan tanda X kuning. Area ini tidak boleh digunakan pesawat. Sekarang mari lihat di sini ada beberapa tanda holding point. Tanda-tanda ini menandakan posisi pada taxiway di mana pesawat dibolehkan untuk berhenti dan menunggu. Yang pertama, ada dasar holding point taxiway. Tanda ini dapat dikenali dengan garis kuning tunggal putus-putus yang meluas melintasi lebar taxiway. Selanjutnya, ada tanda hold runway. Ini menandakan lokasi di mana harus menahan pesawat sebelum memasuki runway. Terdiri dari 4 garis kuning yang dimana ada 2 garis menerus dan 2 garis putus-putus. Jadi, garis yang menerus menandakan sisi di mana pesawat harus ditahan. Contohnya, jika pesawat ingin lewat ke arah sini, harus diam.
dan menunggu sinyal aman dari Air Traffic Control atau ATC sebelum melewati tempat ini. Akan tetapi, jika pesawat melintas dari arah yang berlawanan, yaitu lewat dari garis yang putus-putus, diperbolehkan melintas tanpa perlu sinyal ATC. Ada juga garis putus-putus di tengah-tengah kedua sisi taxiway untuk memperingati pilot bahwa mereka mendekati runway hold point. Maksimal, mereka hanya boleh mendekat dengan jarak 150 kaki. Yang terakhir, hold marking yang Anda lihat adalah ILS hold line. Gimana ya? Tanda ini agak susah dijelasin sih dengan kata-kata, tapi sebenarnya perannya penting. Hold point ini digunakan terutama jika jarak pandang buruk akibat hujan dan lain-lain dan ketika pilot akan mendarat mengandalkan instrumen ILS. Sinyal radio yang dikeluarkan oleh perlengkapan ILS akan terganggu jika ada objek yang terlalu dekat. Contohnya jika pilot terlalu dekat dengan runway. Makanya ILS ini dipasang jauh-jauh dari runway untuk mencegah pesawat atau kendaraan mengganggu sinyal peralatan ILS dan kemungkinan dari bahaya pesawat yang mendekat. Begitulah dasar-dasar tanda di tanah yang membantu navigasi. Ada beberapa macam tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi holding point, taxiway, dan area penting lainnya. Kita akan mencoba menjelaskan beberapa tanda-tanda yang akan Anda temukan. Jadi pertama-tama ayo mulai dengan tanda taxiway. Bayangkan, taxiway ini taxiway A dan taxiway B yang terhubung dengan garis melengkung. Sekarang ketika saya akan menjelaskan sisinya seperti apa dan kegunaannya apa, akan terlihat di kotak biru. Jadi Anda dapat melihatnya dengan jelas. Jadi di sisi yang pertama kita akan menjelaskan tanda lokasi taxiway dan menunjukkan kepada Anda yang mana. Yang bertulisan kuning atau latar hitam, kebanyakan Anda akan melihat bahwa ada tanda yang berhubungan dengan tanda arah. Ini ditampilkan sebelum persimpangan taxiway dan memberitahu pilot mereka ada di persimpangan taxiway yang mana dan ada di arah yang mana. Anda akan menyadari bahwa ada warna yang berlawanan, yaitu tulisan hitam dan latar kuning. Pesawat melintasi sepanjang sini. Ketika mereka mencapai persimpangan ini, mereka akan melihat tanda yang seperti ini. Jadi tempat ini pada dasarnya memberitahu pilot ada di taxiway A. Di situ ada persimpangan di depannya dan Anda dapat mengkol kanan ke taxiway B. Tanda seperti ini akan ditempatkan kalau nggak di sisi kiri, ya di sisi kanan taxiway. Juga dapat memungkinkan adanya di taxiway itu sendiri warnanya sama dan akan terlihat sama di tanah. Sekarang selagi kita fokus di sekitar AB ini, coba lihat di holding point-nya dapat dikenali lebih sering. Titik holding point yang dilabeli dengan taxiway, maka dari contoh ini kita ada di taxiway A. Misalkan ini adalah holding point pertama, maka kita akan menyebutnya lubang A1. Yang membedakannya bahwa lokasinya ini ada satunya, maka holding point ini menutupi tanda taxiway terkait. Selanjutnya, mari kita lihat tanda runway. Sekarang ketika di pertemuan antara taxiway dan runway, Anda akan melihat tempat merah dengan tulisan putih ketika mencapai perhentian. Tempat ini akan terlihat angka runway terpisah oleh tanda penghubung. Jadi bayangkan bahwa itu sudah berpisah ke taxiway B. Jadi pada posisi ini akan terlihat tempat yang terlihat seperti ini. Selanjutnya Anda lihat lokasi B. Terlihat pesawatnya di taxiway B di sisi runway bernomor. Contohnya ada 09 di 27. 27 ada di ujung kiri dan 09 ada di ujung kanan. Ini membantu pilot menentukan mau mengkol ke arah mana dan di ujung mana runway-nya yang arahnya masuk akal. Kalau enggak, jika pilot sudah menuju ke ujung runway, mereka hanya akan melihat satu nomor runway karena tidak bisa mengkol ke arah yang sebaliknya.
Jadi, mari kita bayangkan pilot lanjut ke sepanjang A dan melaju menuju ke ujung runway. Mereka akan melihat tanda yang terlihat seperti ini menunjukkan A dan tanda taxiway yang berbentuk garis nomor 0. Tanda ini juga dicat di tanah dan tanda runway terkait. Terakhir Anda akan melihat tanda ILS yang berwarna sama dengan tanda runway yang ada tulisan ILS-nya. Ini akan ditaruh di samping ILS agar jelas mengidentifikasinya. Jadi begitulah dasar-dasar tanda taxiway. Dan gue tahu apa yang lo pikirin, layarnya udah ngawur. Jadi ayo turunin grafisnya dan terlihat lampunya aja. Jadi lo bisa lihat lampu taxiway seperti apa. Jadi satu set lampu yang pertama adalah garis tengah taxiway. Lampu hijau redup yang ada di sepanjang garis tengah punya lampu pinggir taxiway yang biru dan membantu menentukan pinggir taxiway. Perlu diketahui bahwa pada lurusan taxiway lampunya agak jarang, tapi di persimpangan lampu-lampu ini terlihat cukup dekat jaraknya untuk jelas menandakan persimpangan. Selanjutnya, ada lampu kayak batang. Ada 3 lampu yang menandakan holding point di taxiway. Biasanya terletak di dekat tengah taxiway. Selanjutnya, set lampu yang Anda lihat adalah lampu penjaga runway. Sekarang ada 2 jenis lampu. Yang pertama yaitu 2 set lampu kuning yang berada di tiap sisi taxiway. Lampunya bercahaya bergantian. Yang satunya lagi ada sebaris lampu kuning redup yang membentang di luasan taxiway. Dan selanjutnya yang terakhir ada lampu batang berhenti yang bisa menggantikan lampu penjaga di kebanyakan persimpangan seperti yang ada di ujung runway. Untuk contohnya, ada beberapa set lampu merah yang membentang sepanjang taxiway. Pada hold point runway, Anda juga akan melihat 2 lampu merah redup di kedua sisi taxiway. Yang menariknya, lampu ini dapat dihidupkan dan dimatikan. Maksudnya, ketika pesawatnya ditahan, lampunya hidup. Tapi, jika pesawatnya selesai lepas landas, lampunya akan dimatikan. Memang agak ribet sih penjelasannya, tapi ya itulah penjelasan seputar taxiway. Ya, jadi cukup sampai segini, A. Ulang PT. Siapa? Ayo. Ini tetangga gua biasa kebetulan aja mau main ikut. Oh, jadi lo tukang ngojek dia? Ya daripada lo pacaran setemen, yaudah lah yuk balik yuk. Yuk.